Salam sejahtera, salam semangat, dan salam kasih untuk kita yang... Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dan membaca Alkitab dulu. Tapi sebelum itu kita akan membaca Alkitab dulu, yang tertulis di dalam Lukas 18 ayat 16 yang berbunyi, "Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan karunia-Mu. Ajari kami Tuhan, dan jadikan pembelajaran ini menjadi pelita dalam hidup kami. Tetaplah lindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kali ini kita akan masuk kepada pembelajaran tentang toleransi bagian dari kehidupan. Bahan Alkitab Markus 9 ayat 38 sampai 40, Lukas 18 ayat 15 sampai 16. Kita akan bahas dari toleransi ini. Baik, kita akan masuk ke dalam toleransi dalam kehidupan bersama. Jadi kita akan membahas pengertian dari toleransi. Toleransi berasal dari kata Latin tolerar, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Kata toleransi juga berasal dari kata toleransia, yang berarti hal menyabarkan, hal menanggung, hal membetahkan, kekuatan untuk menanggung, ketetapan, kegigihan, ketabahan, sikap menerima sesuatu yang tidak disukai. Jadi, toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain yang lakukan, dan juga sikap yang mengandung kegigihan untuk mempertahankan hidup atau keyakinan. Orang yang toleran berarti orang yang dapat menerima, menanggung, dan menahan diri untuk bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang beraliran lain. Sikap toleransi tidak berarti membenarkan pandangan atau aliran yang dibiarkan itu, namun tetap bersedia mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya untuk berpandangan lain. Dalam perbedaan agama menjadi hal yang sangat sensitif, maka perlu diterapkan toleransi beragama. Toleransi beragama yaitu masyarakat mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lain. Tidak hanya mengizinkan, tapi juga menghargai setiap kegiatan agama yang dilakukan. Ada 3 macam toleransi dalam agama. Yang pertama, toleransi negatif adalah sikap yang tidak menghargai dan menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, serta tidak menerima penganutnya tetapi membiarkan saja karena menguntungkan, misalnya dari segi keamanan dan ketentraman, atau karena sikap acuh tak acuh terhadap agama. Yang kedua, toleransi positif adalah sikap yang menolak isi ajaran dan pandangan agama dan keyakinan lain, namun menerima atau menghargai para penganutnya. Ketiga, toleransi ekumenis adalah sikap yang menerima dan menghargai baik isi ajaran agama dan keyakinan lain, pandangan dan para penganutnya, karena pengakuan bahwa di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran yang dapat memperkaya dan memperdalam ajaran, pandangan, dan kepercayaan sendiri. Baik, untuk itu di sini ada tugas 1, yaitu tentang curah pendapat. Nah, jadi di sini ada 2 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan toleransi? Yang kedua, apakah kamu pernah bertoleransi? Berikan contohnya. Nah, jadi anak-anak boleh menuliskan ini di buku latihannya. Dan jangan lupa difoto dan dikirim ke WA Ibu. Tapi sebelumnya kamu tetap perhatikan tugas-tugas berikutnya di dalam video pembelajaran ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam toleransi dalam ajaran Kristen. Ada 2 hal toleransi yang diajarkan agama Kristen. Yang pertama, yaitu toleransi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel diminta untuk mengasihi orang asing yang tinggal bersama mereka. Itu bisa dilihat di Ulangan, Mazmur, dan Imamat. Istilah orang asing dalam teks ini menunjuk kepada orang asing yang telah meninggalkan bangsanya sendiri dan diam bersama Israel. Bagian Alkitab ini menunjukkan dengan jelas
bagaimana perlakuan umat Allah yang semestinya terhadap kelompok yang berbeda dengan mereka, yaitu dengan menyatakan kasih persaudaraan kepada mereka. Selain itu, Alkitab mengajarkan tentang imago Dei, yaitu bahwa semua manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bisa dilihat di Kejadian 1 ayat 26-27. Ini adalah landasan yang tepat untuk pemahaman toleransi. Allah memang menghendaki semua manusia diperlakukan dengan penghormatan yang sama, karena mereka mempunyai martabat yang sama sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Berikutnya, toleransi dalam Perjanjian Baru. Di kitab Perjanjian Baru, toleransi tampak dalam kisah murid-murid Tuhan Yesus yang menemukan orang-orang tertentu yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Padahal mereka itu tidak bagian dari kehidupan mereka. Sehingga murid Yesus pun mengadu kepada Yesus ada orang lain yang berbuat mujizat atas nama Yesus. Dengan kata lain, mereka keberatan. Dan Yesus mengatakan tidak apa, karena semua yang mengandalkannya sama dengan mereka. Itu di Markus 9 ayat 38-40. Sikap dan ajaran Tuhan Yesus mengenai toleransi juga tampak ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang banyak. Dan sikap muridnya ini justru tidak memperlihatkan toleransi. Pada suatu kali Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang, dan banyak orang datang kepadanya sambil membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Itu di Lukas 18 ayat 15-16. Murid-murid Tuhan Yesus pun melarang, namun Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya. Karena bagi Yesus, baik dewasa atau anak-anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan berkat. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tugas 2, yaitu mendalami Alkitab. Sebelumnya kalian bacalah Imamat 19 ayat 33-34. Setelah kalian baca, kerjakan 2 soal berikut ini. Yang pertama, apa pesan yang terdapat dalam teks tersebut? Yang kedua, sebutkan toleransi yang terdapat dalam teks yang kamu baca. Kerjakan di buku latihan digabungkan dengan tugas 1 yang tadi. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Toleransi dalam kehidupan remaja. Hal yang perlu dikembangkan oleh remaja untuk memiliki sikap hidup toleran adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan saling pengenalan secara mendalam. Dengan begitu, kita akan mampu menghargai praktik-praktik yang berbeda dalam kehidupan kita. Sehingga, dengan mengenal orang secara mendalam, kita dapat menanamkan sikap peduli kepada sesama. Kedua, mengembangkan sikap saling menghargai, sehingga kita tidak bersikap egois, tidak sombong, dan tidak individualisme. 3. Mengembangkan rasa saling percaya dalam kemajemukan. Rasa saling percaya akan mengikis prasangka, mudah curiga, dan yang hanya akan ada menumbuhkan sikap rasional dan juga toleransi. Perlunya transformasi lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang utama adalah keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat. Oleh karena itu, perlu adanya pembekalan dan pengembangan diri agar menjadi pribadi yang toleran dan dapat mengembangkan lingkungan. Belajar untuk bertoleransi bukan hanya sekedar teori, namun juga perlu diterapkan di lingkungan sekitar kita. Hal itu sesungguhnya merupakan transformasi sosial. Ini sangat penting karena pada hakikatnya setiap orang membutuhkan lingkungan yang damai dan inklusif, sehingga setiap individu maupun kelompok dapat merasa aman dan nyaman hidup dalam perbedaan atau kemajemukan. Membangun sikap toleran di dalam diri mampu berpotensi menjadi agen perubahan sosial yang memiliki komitmen pada transformasi masyarakat untuk menghapus jarak atau perbedaan yang ada. Bahkan lebih dari itu, kita dapat membangun masyarakat yang majemuk. Beberapa komitmen tersebut dalam perspektif Kristen disebut sebagai kaidah emas, yang bunyinya segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Ada komitmen untuk menuju kepada transformasi lingkungan, yaitu A. Komitmen pada budaya tanpa kekerasan dan menghargai kehidupan. B. Komitmen kepada budaya solidaritas dan relasi yang setara serta adil. C. Komitmen kepada budaya menghormati hak asasi manusia dan kerjasama yang setara antar individu. D. Komitmen kepada budaya toleransi dan hidup dalam kebenaran.
Transformasi anggota lingkungan, individu maupun kelompok sangat dibutuhkan agar perubahan yang positif dapat menghadirkan perdamaian di lingkungan kita. Rangkuman sebagai penutup dari materi kita. Toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia, yaitu menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Dan juga sikap yang mengandung kegigihan untuk mempertahankan hidup atau keyakinan. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh atau orang yang tidak sepaham atau sepandangan dengan kita dan mendoakan mereka. Berhubungan dengan sikap Tuhan Yesus tersebut, maka sebagai orang Kristen, kita memiliki dasar yang kuat untuk toleran dengan semua orang. Sebagaimana Tuhan Yesus memandang bahwa semua orang adil dan setara. Demikianlah kita juga harus memandang bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, adalah sama. Sikap yang harus dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam mewujudkan sikap toleransi adalah membuat transformasi sosial, mengingat bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Manusia memiliki hak dan derajat yang sama. Baik, karena materi kita sudah selesai, maka tugas kamu seperti biasa kamu bisa melihat di setiap bagian dari video pembelajaran kita. Dan ingat, tulis di buku latihanmu, kemudian foto dan kirim ke WA Ibu. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Salam kasih, salam kreatif, salam semangat, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.